everyone, oke guys, jumpa lagi bersama aku Lia Afifah di Lia Afifah Channel. Pada kali ini seperti biasa, aku akan memberikan sebuah review dari film yang saat ini sedang booming dan tayang pada 27 November 2020 silam. Film ini berjudul The Call yang berasal dari Korea Selatan. The Call berasal dari Korea Selatan yang dirilis pada 27 November 2020. The Call dibintangi oleh artis ternama seperti Park Shin Hye, Jeon Jung Soo, dan Oh Jung Si, dan yang lainnya. Film The Call mempunyai plot twist yang cukup menegangkan dan menceritakan tentang persahabatan dua orang wanita remaja di zaman yang berbeda. Alur film ini bermula ketika ada seorang perempuan yang bernama Suyeon yang diperankan oleh Park Shin Hye. Ia pulang ke kampung halamannya karena ibunya menderita penyakit tumor dan ia harus merawatnya. Soyoung diantar oleh seorang pria yang bernama Sung Ho yang merupakan seorang pemilik kebun stroberi di dekat tempat tinggalnya. Sung Ho mengantarkan Soyeung ke rumah masa kecilnya yang terletak di sebuah desa. Pada awalnya semuanya baik-baik saja, namun ada sebuah panggilan telepon yang masuk dan Soyeung tidak mengenali siapa si penelpon tersebut. Si penelpon berkata bahwa itu adalah nomor milik temannya Sanhee, akan tetapi Soyeung menyangkalnya dan berkata bahwa ia bukanlah Sanhee. Sementara itu, selagi merawat ibunya berkata bahwa ia telah mempersiapkan semua asuransi untuk kehidupan Soyeon ke depannya. Soyeon pun marah karena ibunya terlihat sangat siap untuk meninggalkan Soyeon untuk selama-lamanya. Soyeon memang sudah tidak akur dengan ibunya sejak kematian ayahnya. Soyeon beranggapan bahwa kematian ayahnya yang disebabkan oleh kebakaran adalah karena ulah ibunya yang lupa mematikan kompor. Ketika sampainya di rumah, Soyeon kembali mendapatkan telepon dari nomor yang sama. Ia terus berkata bahwa pemilik nomor telepon yang ia tuju adalah Sanhee. Anehnya, si penelpon mengatakan bahwa alamatnya sama persis dengan milik Soyeon. Di malam harinya, ketika Soyeon tertidur, ia terkejut dan terbangun karena mendengar ada benda terjatuh. Ternyata itu adalah foto keluarganya. Kemudian ia berinisiatif untuk memasang paku dan menempelkan foto itu kembali. Namun ternyata di balik tembok tersebut terdapat sebuah ruangan. Soyeon membuka ruangan itu dengan cara mendobrak tembok yang terbuat dari triplek. Ia menuju ruang bawah tanah itu dan menemukan sebuah kardus. Di dalam kardus itu ia menemukan sebuah buku diari milik seseorang yang sepertinya sudah sangat lama ditinggalkan. Soyeon pun mengambilnya dan membacanya di dalam kamar. Keesokan harinya, Soyeon menemukan sebuah foto di dalamnya dan ia pun menemui Sung Ho dan bertanya apakah Sung Ho mengenal perempuan yang ada di foto tersebut. Sung Ho tidak menjawabnya dan malah mengalihkan pembicaraan. Merasa ada yang aneh, Soyeon kemudian mencoba untuk mencari jawabannya di ruangan bawah tanah itu. Kemudian telepon kembali berdering. Dengan sigap, Soyeon mengangkatnya dan ternyata di seberang sana si penelpon terdengar sangat ketakutan karena akan disakiti oleh ibunya sendiri. Soyeon tidak dapat berbuat apa-apa, namun keanehan selanjutnya terjadi di mana ada sekumpulan asap yang muncul dari ruang bawah tanah rumah Soyeon. Hal ini selaras dengan kejadian di mana si penelpon berlari karena akan dibakar oleh ibunya. Keesokan harinya, ketika telepon itu masuk kembali, Soyeon mendapat menebak bahwa nama dari si penelpon itu adalah Oh Young Suk. Soyeon berkata bahwa mereka sepertinya berada di dalam rumah yang sama dengan masa yang berbeda. Soyeon juga mengetahui bahwa Young Suk menuliskan sesuatu pada diarinya di hari sebelumnya. Young Suk mencoba melihat diarinya dan ternyata hal tersebut benar adanya. Young Suk tak mempercayai hal ini. Soyeon kemudian melihat daftar kejadian pada tahun 1999 dan berkata bahwa malam ini akan ada sebuah pesawat yang jatuh di dekat bandara Gimpo. Tak langsung menjawab, Young Suk justru langsung menutup teleponnya karena ia merasa bahwa Soyeon adalah orang yang aneh. Pada malam harinya, Young Suk sedang makan malam bersama ibunya. Ketika ibunya tengah mengunci rambutnya, ia melihat sebuah berita di televisi yang menyatakan bahwa sebuah pesawat terjatuh di dekat bandara Gimpo. Young Suk sangat terkejut karena ternyata apa yang dikatakan oleh Soyeon itu benar. Ia segera menelpon Soyeon dan berkata bagaimana ia bisa mengetahui hal tersebut. Soyeon kemudian berkata bahwa ia berasal dari tahun 2020, sedangkan Young Suk berasal dari tahun 1999. Soyeon kemudian menceritakan bagaimana masa depan akan terlihat. Ia berkata bahwa akan ada ponsel pintar, laptop, dan lain sebagainya. Mereka pun berteman baik melalui telepon tersebut. Young Suk juga menceritakan bahwa yang mengasuhnya selama ini adalah orang lain, bukan ibu kandungnya. Ibu kandung Young Suk telah lama meninggal. Sementara itu pada tahun 1999, sebuah keluarga datang menemui rumah itu dan menyatakan bahwa mereka akan membelinya. Young Suk yang tengah berada di dalam kamar kemudian diminta untuk menyapa mereka.
Dengan malas, Yong Suk menemui mereka dan berkenalan dengan seorang gadis kecil yang terlihat takut. Kemudian ia menelpon Soyeon dan memperdengarkan kepadanya tentang percakapan para tamu itu di rumahnya. Tak lama setelah itu, Soyeon pun menangis dan menyadari bahwa keluarga yang datang dengan seorang gadis kecil itu adalah keluarganya sendiri dan dirinya pada saat umur 7 tahun. Yong Suk yang mendengar Soyeon menangis kemudian mendapatkan ide. Ia berkata bahwa mungkin ia dapat menghidupkan kembali ayah Soyeon yang telah meninggal. Mereka kemudian bekerja sama. Yong Suk kabur dari rumahnya dan menuju alamat yang dikirimkan oleh Soyeon. Alamat itu adalah rumah lama milik keluarga Soyeon. Mereka mengalami musibah kebakaran sebelum sempat pindah ke rumah yang mereka beli, yang tak lain adalah rumah milik keluarga Yong Suk. Sesampainya di rumah Soyeon, terlihat ayahnya tengah tertidur dan Soyeon tengah asik bermain di depan televisi, sedangkan ibunya pergi ke pasar dan lupa mematikan kompor. Kebakaran hebat hampir saja terjadi, namun dapat dibatalkan oleh Yong Suk yang tengah berada di rumah itu. Setelah itu, ia menelpon Soyeon dan mengatakan bahwa kebakaran berhasil dibatalkan olehnya. Soyeon sangat terkejut karena melihat bekas luka bakar miliknya perlahan memudar dan suasana rumahnya pun berubah dengan drastis. Ia tinggal di rumah itu dengan suasana yang sangat berbeda, di mana hampir seluruh ruangannya telah direnovasi dan ia juga memiliki penampilan yang berbeda. Soyeon kemudian segera mencari ibunya. Ia melihat ibunya yang seharusnya berada di rumah sakit karena tumor, terlihat sangat bugar dan bahagia menyirami tanaman miliknya. Ternyata ayahnya pun juga terlihat di sana. Soyeon sangat terkejut dan kemudian memeluk ayahnya sambil menangis. Kedua orang tuanya pun terheran-heran dengan sikap Soyeon yang menurut mereka tidak biasa. Kemudian kehidupan Soyeon berubah drastis seperti yang seharusnya. Ia hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Dikarenakan hal ini, Yong Suk merasa kesepian karena Soyeon sudah jarang menghubunginya. Ia merasa kesal dan marah. Ternyata bukan Yong Suk yang menghubungi Soyeon, melainkan ibunya. Ibunya sangat marah mengetahui mereka berteman melalui telepon dan kemudian menghukum Yong Suk. Ia seperti melakukan beberapa ritual kepada Yong Suk. Soyeon yang mendengar hal ini tak dapat berbuat apa-apa. Soyeon kemudian mencari tahu tentang berita yang terdapat pada tahun 1999 dan menemukan bahwa kejadian yang terdapat di rumahnya adalah kasus pembunuhan terhadap seorang anak perempuan karena praktek ritual yang tidak biasa. Anak perempuan yang dimaksud di berita itu adalah Yong Suk. Pada berita itu dituliskan, Yong Suk dibunuh oleh ibunya sendiri ketika melakukan sebuah ritual. Melihat hal ini, Soyeon segera memberitahukan Yong Suk bahwa ibunya akan membunuhnya malam ini. Yong Suk pun bersiap dan benar saja ibunya datang ke kamarnya dan bersiap untuk membunuhnya. Ibunya mengatakan bahwa sebuah ramalan tentang Yong Suk di masa depan tidaklah baik. Yong Suk akan membunuh banyak orang di masa depan. Mendengar hal ini, Yong Suk malah tertawa dan menyerang ibunya, kemudian membunuhnya dengan kejam. Soyeon yang menunggu kabar dari Yong Suk kemudian merasa lega karena telah mendapatkan telepon dari Yong Suk dan hal itu menandakan bahwa Yong Suk masih hidup. Akan tetapi, Soyeon tidak mengetahui bahwa Yong Suk telah membunuh ibunya. Yong Suk yang selama ini dikurung oleh ibunya kini merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Ia pergi ke pasar untuk makan ayam goreng dan membeli beberapa baju. Sementara itu, Sung Ho datang ke rumah Soyeon dengan membawa banyak stroberi. Keluarganya menyambut Sung Ho dengan baik dan bahkan mengajak Sung Ho makan bersama. Bersamaan dengan itu, di tahun 1999, Sung Ho datang ke rumah Yong Suk dan membawa stroberi. Ia terkejut melihat penampilan Yong Suk yang berubah. Yong Suk kemudian mengajaknya masuk ke rumah. Di dalam rumah, Yong Suk meminta Sung Ho untuk memasukkan stroberi yang ia bawa ke dalam lemari pendingin. Namun, Sung Ho justru menemukan potongan tubuh ibunya Yong Suk yang ternyata telah dimutilasi olehnya. Tak ingin ketahuan dengan yang lainnya, Yong Suk kemudian membunuh Sung Ho. Bertepatan dengan itu, Soyeon tengah memakan buah stroberi bersama keluarganya dan juga Sung Ho. Kemudian, ia mendengar telepon berdering dan ia pun segera mengangkatnya. Di seberang sana, terdengar suara seorang laki-laki yang meminta tolong untuk diselamatkan. Soyeon seakan mengenal suara tersebut dan mendengarkan dengan seksama. Ia kemudian teringat Sung Ho yang sedang berada di ruang makan. Ketika ia sampai ke ruang makan, tak ditemuinya Sung Ho yang membawa stroberi. Bahkan orang tuanya pun tak mengenal seseorang yang bernama Sung Ho. Karena merasa ada yang aneh, ia segera pergi ke perkebunan stroberi milik Sung Ho, namun tak menemukan apa-apa. Ia juga kemudian menemui kantor polisi. Menurut data yang ada di sana, Sung Ho telah meninggal pada tahun 1999 karena dibunuh dan pelakunya adalah Yong Suk. Bertepatan dengan itu, petugas kepolisian datang ke rumah Yong Suk untuk mencari keberadaan Sung Ho yang telah hilang selama beberapa hari. Akan tetapi dengan pintar, Yong Suk menyembunyikan kematian ibunya dan juga Sung Ho.
Tak puas dengan penjelasan polisi, Soyeon kemudian menemui seorang wanita parubaya yang tinggal di dekat rumahnya dan bertanya tentang Yongsuk. Ia berkata bahwa Yongsuk adalah seorang sosiopat yang mengalami gangguan kejiwaan. Karena alasan itu pula lah ibunya melarang Yongsuk bertemu siapapun. Soyeon kemudian menelpon Yongsuk dan bertanya apakah ia yang telah membunuh Songho. Ia pun mengiyakan dan bertanya apakah ia akan dipenjara seumur hidup. Mendengar hal ini, Soyeon sangat ketakutan. Ia telah salah langkah membantu seorang perempuan yang memiliki gangguan kejiwaan. Kemudian Yongsuk meminta Soyeon untuk mencarikan bukti yang didapatkan oleh polisi untuk menangkap Yongsuk. Yongsuk berkata bahwa Soyeon tidak boleh lupa bahwa ialah yang telah menyelamatkan hidupnya dan ayahnya. Soyeon tak punya pilihan lain, ia sangat ketakutan dan menyesal. Setelah itu pula, Yongsuk berusaha menghubungi Soyeon berkali-kali tetapi tidak diangkat. Kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah Soyeon dan ayahnya pada tahun 1999. Ayah Soyeon ingin menemui ibunya Yongsuk. Seketika Yongsuk mendapatkan ide. Ia mempersilahkan keduanya untuk masuk ke rumah. Sementara itu, Soyeon yang tengah pergi bersama ayahnya pada tahun 2020 belajar mengemudi dan ayahnya duduk di sebelahnya. Namun pada tahun 1999, Yongsuk menyerang ayah Soyeon dan membunuhnya dengan menggunakan alat pemadam api. Ayahnya pun tewas dan menghilang pada tahun 2020. Kehidupan Soyeon pun tampak kembali berubah. Soyeon kecil kemudian ditawan oleh Yongsuk dan diberi waktu 1 jam agar ia mencari tahu bagaimana polisi menemukan bukti pembunuhan yang telah ia lakukan. Tak sampai di situ, bahkan Yongsuk mengancam dan akan membunuh ibu Soyeon jika ia tak melakukan apa yang telah ia perintahkan. Soyeon kemudian memberikan informasi palsu dan mengatakan bahwa bukti yang dimiliki kepolisian adalah sebilah pisau yang ditemukan oleh pemulung. Ia juga mengarahkan Yongsuk untuk datang ke sebuah tempat yang akan meledak pada tahun itu. Ketika Yongsuk datang ke sana untuk mengambil bukti yang telah dikatakan oleh Soyeon, tempat itu pun meledak. Awalnya Soyeon pun puas akan rencananya yang ia pikir akan menewaskan Yongsuk. Namun kemudian teleponnya berdering dan Soyeon kecil di seberang sana berkata bahwa ia tengah disekap dan sangat ketakutan. Ternyata Yongsuk berhasil selamat dari ledakan tersebut. Ia pun kemudian menyiramkan air mendidih ke kaki Soyeon dan menyebabkan luka bakarnya kembali muncul. Soyeon kemudian memberitahu bahwa pisau itu benar-benar ditemukan oleh seorang pemulung. Yongsuk segera datang ke tempat tersebut dan mengambil pisau itu. Sementara itu, ibu Soyeon menyusul ayahnya ke rumah tersebut didampingi oleh seorang petugas kepolisian. Mereka menggeledah seluruh rumah dan tak menemukan Soyeon maupun ayahnya. Ketika ibunya meminjam telepon rumah, Yongsuk menyerang petugas kepolisian itu. Sementara itu, Soyeon juga diserang oleh seseorang yang tak lain adalah Soyeon di masa depan. Ia pun menyerang balik dengan sekuat tenaga dan pada akhirnya dapat mengalahkan Yongsuk. Sementara itu, ia menelpon ibunya dan mengarahkannya agar dapat mengalahkan Yongsuk. Ibunya kewalahan dan ketika Yongsuk ingin menyerang Soyeon kecil, ibunya mendorong tubuh Yongsuk dan mereka berdua jatuh dari lantai 2. Soyeon kemudian berlari ke makam sang ayah untuk melihat apakah terdapat makam ibunya di sana. Akan tetapi, ia tak menemui makam sang ibu. Tak lama kemudian, ibunya datang dan bertanya kenapa Soyeon menangis. Soyeon sangat lega karena ibunya terlihat sangat sehat dan masih hidup. Dan ternyata di balik itu, Yongsuk dewasa diam-diam telah menghubungi Yongsuk pada tahun 1999. Ia memberikan arahan untuk membunuh orang-orang yang datang ke rumahnya karena dengan cara itulah mereka dapat hidup. Jika kita berpikir bahwa Yongsuk telah mati pada tahun 1999 ternyata salah. Yongsuk bangun dan menewaskan ibu Soyeon. Pada akhirnya, Soyeon pun menjadi korban dari kegilaan Yongsuk.